Ada satu kebiasaan lama yang pelan-pelan hilang dari dunia pertanian. Dulu, petani menyimpan benih. Sekarang petani disuruh untuk membeli benih. Pertanyaannya adalah, sejak kapan petani berhenti untuk memproduksi benih? Sejarah singkat. Ratusan tahun silam, petani itu hidup di siklus yang sangat sederhana. Tanam, panen, simpan benih, tanam lagi. Benih itu bukan cuma bahan tanam, tapi benih adalah satu kemerdekaan bagi petani. Kalau gagal panen, petani masih punya stok. Kalau harga anjlok, petani masih punya stok. Kalau harga naik, petani masih bisa tanam. Lalu semuanya berubah saat benih diberi nama hibrida, unggul, Live, premium, premium. dan lain-lain. Dalam psikologi ada istilah namanya Fear-based decision. orang mengambil keputusan itu bukan karena yakin, tapi karena takut rugi. Dan petani adalah sekelompok orang yang mudah didorong dengan rasa takut. Takut gagal panen, takut hasilnya kecil, hasilnya sedikit, takut dibanding-bandingkan dengan tetangganya. Pada akhirnya beli benih bukan lagi suatu pilihan, tapi suatu kewajiban yang tak tertulis. Salahnya itu bukan pada benih modern, bukan juga pada teknologi. Salahnya adalah petani tidak diberikan pilihan yang setara begitu. Benih hibrida tidak bisa disimpan. Jika disimpan, maka hasilnya akan menurun. Kalau turun, petani yang disalahkan. Akhirnya satu-satu jalan yaitu beli lagi, dan beli lagi. Ini bukan suatu inovasi, tapi ini adalah bisnis yang terselubung. Bisnis yang terselubung, bisnis yang berulang. Sekarang dengar baik-baik. Kalau petani tidak punya benih, dia tidak punya awal. Siapa yang mengontrol awal? Mengontrol seluruh permainan. Petani bisa punya lahan, bisa punya tenaga, bisa punya alat. Tapi petani tanpa benih, dia pasti bakal tergantung. Coba perhatikan satu hal. Kalau petani gagal karena cuaca, itu dianggap resiko. Kalau petani gagal karena benih yang disimpan, itu dianggap satu kebodohan. Narasi ini pelan-pelan membunuh satu kebiasaan, yaitu menyimpan benih. Bukan karena dilarang keras, tapi karena diberikan rasa takut. Ada satu kalimat yang sering terdengar, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Kalimat ini bukanlah suatu peringatan, bukan juga nasihat, tapi ini adalah alarm ketakutan. Dan sistem yang paling kuat adalah bukan yang melarang keras, tetapi adalah orang yang membuat rasa takut yang berlebihan. Sekali lagi, ini bukan soal menolak teknologi ya. Ini adalah soal pilihan, soal kesadaran. Petani yang punya benih, dia punya posisi tawar. Tapi petani yang selalu membeli benih, itu adalah petani yang memiliki ketergantungan. Dan ketergantungan biasanya jauh dari kata kemajuan. Sekarang aku mau tanya ya, kalau benih bukan milik petani, kalau awal tanam bukan di tangannya petani, lalu sebenarnya siapa yang menguasai pertanian? Pikirkan pelan-pelan karena jawabannya itu akan menentukan nasib ke depan terkait dengan ketahanan pangan kita.